Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah lillahi ta'ala. Salatan wa salaman ila nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa ihsan mu'minina ila akhir zaman. Amma pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan kasih dan rahmat-Nya lah sehingga kita rahmat dan inayahnya sehingga kita masih bisa mendapatkan keberkahan di mana keberkahan ini adalah salah duanya nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Nah, itu sahabat-sahabat sudah tahu bagaimana pentingnya ini nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Walaupun teman-teman memiliki kesehatan, tapi teman-teman tidak mempunyai nikmat kesempatan, ya tentu saja sahabat-sahabat di sini tidak bisa datang ke sini karena belum mempunyai kesempatan. Dan walaupun sahabat-sahabat mempunyai kesempatan untuk datang ke sini, tapi terhalangi oleh kesehatan, tidak memiliki nikmat kesehatan atau sedang sakit, ya itu juga sama halnya dengan kesempatan tadi. Jadi betapa pentingnya dua nikmat ini yang terus kita rasakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga seperti kata Andre Guru almarhum Kiai Haji Sanusi Balco, dia mengatakan bahwa mahkotanya seorang manusia itu adalah kesehatan, dan mahkota ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Jadi dari kata-kata itu sudah bisa kita lihat bagaimana gambaran kesehatan itu adalah hal yang sangat penting. Dan tidak juga lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas sesuai amanah dari Ketua Rayon, yaitu bahasa Al-Quran adalah bahasa perdamaian. Jadi sebenarnya mungkin dari sahabat-sahabat melihat atau melihat kajian dari minggu lalu di mana kita membahas sumber-sumber hukum dalam Al-Quran, dan di mana Al-Quran yang dibahas pada minggu lalu itu adalah bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang sebagai sumber hukum dan ada pembagian-pembagian di dalamnya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada anjuran dan ancaman, ada sejarah, dan apa lagi itu anjuran dan larangan, sejarah, janji dan ancaman, serta tauhid. Oke. Jadi itu dalamnya Al-Quran banyak sekali pembahasan yang tidak terlepas dari keempat poin penting ini. Nah, jadi apakah bahasa yang ada dalam Al-Quran dan di mana bahasa-bahasa tersebut yang mempunyai poin-poin anjuran, larangan, sejarah, janji, ancaman, tauhid adalah bahasa perdamaian. Nah, itu yang kita membahas pada malam hari ini. Jadi ada 3 poin atau ada 3 kata yang mau kita bahas sesuai tema kita pada malam hari ini, yaitu Al-Quran,
bahasa dan perdamaian. Oke. Jadi apa itu Al-Quran? Takbir. Apa itu Al-Quran? Kitab kah? Kitab apa ini? Kitab gundul. Kitab suci. Apa lagi? Mushaf. Jadi mushaf ini dari kata-katanya adalah shaf, yang berarti adalah lembaran-lembaran. Jadi karena kata ini tak dalam bahasa Arab, ketika aturan bahasa Arab menambahkan kata mim di awalnya mushaf, berarti itu lembaran-lembaran, banyak lembaran yang menjadi Al-Quran. Apalagi Lukman, mushaf nanti Arif. Apa itu Al-Quran? Kitab penutup. Itu namanya mereka? Tidak. Oh, Tapi karena Arif ini orangnya sufi, jadi dia itu bisa berbicara lewat hati. Dan sampai kita masih biasa kita penutup. Apalagi tidak terakhir dan tidak penutup lagi. Oke. Nah, jadi Al-Quran itu adalah kitab suci. Kenapa demikian? Karena Al-Quran adalah kitab suci, maka sering sahabat-sahabat dengar bahwa Al-Quran ini sangat diistimewakan. Al-Quran itu tidak boleh dibawa ke tempat yang ada hadasnya, tidak boleh dibawa ke tempat yang ada hadasnya, tidak boleh dibawa ke, tidak boleh disejajarkan, atau tidak boleh ada di tanah, tidak boleh ada di tanah, tidak boleh sejajar dengan kaki, dan masih banyak lagi. Itulah bukti atau hal yang menjadi dasar kenapa Al-Quran itu disebut kitab suci. Saking sucinya ini Al-Quran itu tidak boleh kita bawa ke tempat yang ada hadasnya atau ada kotornya, seperti WC atau tempat-tempat yang banyak kotoran-kotorannya. Tidak boleh kita sejajarkan di tanah, karena tanah itu ibaratnya sejajar dengan kaki, sehingga sama saja bahwa Al-Quran ini sejajar dengan kaki kalau kita simpan di tanah. Dan tidak boleh juga tidak boleh disepelekan ini, karena Al-Quran itu kembali kitab suci, dan di mana Al-Quran ini adalah kitab, satu-satunya kitab yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dijaga. Mengapa demikian? Karena di dalam ayat sendiri dikatakan bahwa Allah sendiri yang menjaga kitab-kitabnya. Maka tak heran kenapa sampai sekarang, dari zaman Utsman bin Affan membukukan Al-Quran tersebut, sampai sekarang tidak pernah terubah-ubah. Karena itu tadi dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mushaf itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa mushaf ini adalah lembaran-lembaran di mana pada awalnya Al-Quran ini turun terpotong-potong atau berangsur-angsur. Sampai-sampai dikatakan bahwa salah satu mukjizatnya Al-Quran adalah waktu angsurnya yang sangat rapi atau sangat
bahasa kasarnya bagus sekali karena 22 tahun 2 bulan 22 hari itu yang membuat Al-Quran dikatakan bahwa salah satu mukjizat Al-Quran adalah waktu turunnya berangsur-angsurnya itu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Dan kitab penutup atau kitab terakhir, nah seperti yang teman-teman tahu bahwa Allah itu menurunkan 4 Al-Quran, di mana keempat ini pasti sahabat-sahabat tahu adalah Zabur, kitab Pak Al-Quran. di mana kitab-kitab ini adalah Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Kalau kitab Weda itu masuk di mana? Apa? Kitab Weda. Dia bukan kitab Weda. Buddha. Dia kitab, dia itu salah satu kitab yang diciptakan sama manusia, bukan yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oke. Nah, jadi itulah mengapa Al-Quran dikatakan kitab penutup atau kitab terakhir, karena dia adalah penutup dari ketiga kitab ini dan sekaligus kitab terakhir, artinya tidak ada lagi setelahnya, penyempurna. Nah, karena Al-Quran itu sudah sempurna, karena Al-Quran itu sudah tidak ada lagi kesalahan-kesalahan atau penambahan ayat di dalamnya, maka Al-Quran itu disebut syafaat. Nah, mengapa demikian? Karena di samping Al-Quran adalah kitab terakhir, jika ada ayat tambahan, berarti itu bukan lagi di dalamnya Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab yang dimana diturunkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan saat Nabi Muhammad telah wafat, maka terputuslah ayat-ayat tersebut. Jadi tidak ada lagi ayat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Nah, walaupun ada, jika kita ingin mengandai-andai itu, walaupun ada, maka itu bukan Al-Quran, maka itu membuat kitab baru. Dan mengapa hal itu tidak mungkin terjadi? Karena Al-Quran adalah syafaat. Al-Quran adalah penutup, maka Al-Quran adalah kitab yang menolong umat manusia nantinya. Dan Al-Quran ini adalah penutup dari Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi siapa? Daud. Siapa? Daud. Nabi Daud alaihissalam. Daud. Nabi Daud alaihissalam. Nah, Nabi Daud ini punya anak namanya siapa? Arif. Anaknya Nabi Daud. Salam. Oke, bagus. Jadi di dalam kitab Arba'in Nawawi, bukan Arba'in Nawawi, kitab Talabul ini ada kitab yang dimana itu membahas tentang anak-anaknya seorang murid. Jadi dikatakan di situ bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan kepada sahabat-sahabat ketika ia mendapatkan pertanyaan atau tidak mengetahui sesuatu, maka ia mengatakan tidak tahu. Nah, berarti ketika kita mendapatkan pertanyaan dan kita tidak tahu, ya katakan saja tidak tahu. Kata tidak tahu bukan berarti itu mereka adalah orang yang bodoh, tapi kalau orang yang berhati-hati, terdekat terhadap perkataannya. Nah, nama anak dari Nabi Daud adalah Sulaiman. Oke. Itu tadi sekedar info, kita jadi waktu nyambung sama pembahasan ini. Nah, Taurat, Nasrul, diturunkan kepada siapa ini Taurat? Daud. Keluhan Daud. Daud itu Nabi Isa, di sini. Musa kak. Musa.
Musa alaihissalam. Kalau bukan Musa Bisa. bisa Nah. Ando. Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya nabi yang banyak sekali diberikan keistimewaan oleh Allah. Pertama, dia itu satu-satunya nabi yang satu-satunya nabi yang bisa berkomunikasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara malaikat Jibril. Nah, karena hal tersebut karena hal tersebut Nabi Musa itu menganggap dirinya adalah satu-satunya orang di muka bumi yang paling cerdas. Toh, karena hal tersebut, karena Allah itu sifatnya sangat lembut toh kepada kepada nabi-nabinya, maka Allah tidak langsung bilang sotakku, tidak. Allah tidak langsung bilang salah kok, bodoh kok, tidak. Tapi Allah itu memberikan kalimat-kalimat yang halus bahwa apa kau yakin? Karena Nabi Musa itu menganggap bahwa ini adalah kode bahwa ada orang yang lebih pintar darinya, maka dia bertanya di mana apakah ada orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa daripada dirinya, kata Nabi Musa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya untuk mencari Nabi Khidir. Makanya di dalam Al-Qur'an itu diceritakan bahwa Nabi Musa itu sempat berguru dengan Nabi Khidir alaihissalam. Itu sudah ada info juga, tidak ada pembahasan sama materi. Injil. Nah, ini kelewatan sekali kalau tidak ada yang tahu. Regina. Nggak bisa. Supaya fokus ke juga. Siapa nama nabi yang diturunkan? Nama Nabi yang diturunkan. Nama nabi yang diturunkan oleh kepadanya kitab Injil. Nggak bisa, Kak. Karena Nabi Isa alaihissalam. Masuk ke tekatan berkak. Mundur-mundur. Nggak bisa kak. Itu nih kan yang kamu jadi bermasalah. Oke. Di Islam. Jadi ini Nabi Isa adalah Nggak bisa kan? Kenapa bisa? Jadi ini Nabi Isa adalah nabi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kitab Injil. Dan salah satu mukjizat atau bahkan salah satu hal yang paling dikenal oleh Nabi Isa adalah ia lahir tanpa seorang ayah. Jadi Maryam pada saat itu mendapat banyak sekali istilahnya keajaiban. Maka dikatakan di dalam Al-Qur'an surah saya lupa nama surahnya, bahwa di situ surah Maryam, bahwa di situ dikisahkan bahwa di dalam Betul. Itu bisa sih. bahwa di dalam rumahnya Nabi Yakub itu, bukan Nabi Yakub, Nabi Ayub kah itu? Dan rumahnya Nabi Ayub, Yakub. Ya, Jadi yang mana benar ini? Tahu juga. Dan Yakin? rumahnya Nabi Yakub itu, toh ada yang dikatakan mihrab. Ada dikatakan mihrab. Dan di dalam mihrab ini Maryam sering Apa itu namanya? maksudnya tempat khusus untuk Maryam. Ada tempat khusus untuk Maryam di sini. Dan Nabi Yakub ini sering heran kenapa setiap ia datang ke mihrabnya Maryam, ketika dia mendatangi Maryam selalu banyak buah-buahan di sini. Bahkan buah-buahan yang belum masanya. Belum anggaplah Belum sekarang zamannya. belum anunya, belum Musimnya. Zamannya. Tolong jelaskan apa bedanya zaman dengan musim. itu keistimewaannya loh, itu keistimewaannya Maryam. Dan membuat Nabi Yakub heran kenapa setiap dia didatangi oleh Nabi Yakub, tempatnya itu selalu penuh dengan buah-buahan. Jadi Maryam ini sudah terjaga dari kecil karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buah-buahan yang bahkan belum musimnya. Mau tanggung jawabnya sama istri begitu. Dengar, Wi. Oke. Dan Nabi Isa ini adalah nabi yang masih hidup sampai sekarang. Karena seperti yang sahabat-sahabat tahu di dalam kisahnya,
di bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit untuk menghindari tentara-tentara atau orang yang ingin membunuhnya pada saat itu, dan wajahnya diganti dengan pengikutnya yang sedang berkhianat. Siapa nama pengikutnya? Nasrul. Siapa namanya? Yesus. Salah. Apa Yesus, nama Isa? pengikutnya yang berkhianat Nabi Isa. Petrus. Yudas Iskariot. Yudas. Nah, dari sini itu baca nama Yesus. Enggak, Bang. Karena di literatur Yesus itu Dalam literatur yang aku baca juga Ih. ada kesalahan pemahaman di sini antara orang Apa Islam ini? dan orang Nasrani. Jadi, Oh, itu sekarang jadi udah kita merah. itu yang mengikut ke Al-Quran, kita itu percaya bahwa Nabi Isa itu diangkat ke langit. Tapi sebagian besar umat Nasrani mengatakan tidak, bahwa itu adalah Yesus asli dan dia menggantikan dosa-dosanya umatnya. Jadi dia menggantikan berkorban lah istilahnya. Maka Kasih Tuhan. maka umat Nasrani itu sangat bangga ketika dia mengibaratkan Tuhan itu disalib dan telanjang dada dan ada luka lukanya. Nah, ini juga tidak termasuk dalam materi segala demi putih. Nah, mulai kalau gitu kita mulai masuk dalam materi. Iya. bau. Bahas Al-Quran. Pengantar yang luar biasa. Ini begini. Kak Nasrul kayaknya tuh. Enggak, di situ. Di sini bagus Kak Nasrul. Bersama men. Al-Quran. Di situ. Tertutupi kiannya. Di sini bukan. Ah, Kembali kita buka. Nah, di penjelasan awal saya mengatakan bahwa Al-Quran ini terjaga. Maksudnya terjaga, tidak akan pernah dirubah isinya, tidak akan pernah dirubah isinya, dan tidak atau dimodifikasi, dan tidak akan pernah ketinggalan zaman. Pernah ketinggalan oleh zaman. Nah, tapi itulah kembali selalu ada orang-orang yang mau menjatuhkan Islam. Maka ada saya lupa orang Nasrani atau Yahudi, dia itu membuat kitab tandingan Al-Quran yang bernama Al-Furqan Al-Karim. Al-Furqan Al-Karim. Al-Furqan bukan nama pertama itu. Ini yang aku dapat tahun 2014. Wah. Di Janda 2018. Di SMA. Ini kan tiba-tiba terlintas jadi dibahas misalnya. Jadi di dalam Al-Quran tandingannya Al-Quran asli ini Al-Furqan ini, dia itu membuat dia itu berasal dari orang Eropa yang ingin menyaingi Al-Quran. Itu di belakang mana? Pasangan Ingin menyamai Al-Quran. Nah, apakah ini adalah yang pertama kalinya? Tentu tidak, karena jauh di zamannya Rasulullah SAW, jauh pada zamannya Rasulullah SAW, jauh pada zamannya Nabi Muhammad SAW, orang kafir juga ingin menyaingi Al-Quran. Maka Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad itu berdebat dengan orang-orang kafir pada saat itu. Nabi Muhammad membacakan surah Al-Fil, gajah. Nah, di situ maka untuk menyaingi Al-Quran, orang kafir ini membuat ayat sendiri yang bernama Marmut, bikin gajah yang berbulu maksudnya.
Sembarang nih. gajah yang berbulu, Marmut memang. marmut. Tahu? Jadi dalam Al-Fil itu liila fi Quraisy ila fi ila sita yusai fal yabudu rabbaha dan ila akhir ayat. Nah, di situ orang-orang kafir dia itu membuat tandingannya dan isinya itu tidak kalau tidak kurang lebih seperti ini. Marmut. Kau adalah hewan yang memiliki gading. Kau adalah hewan yang berbulu. Itu begitu di saya. Mendefinisikan. Dia hanya membuat ayat tandingan hanya untuk menjatuhkan Al-Qur'an. Jadi jangan heran kalau di zaman yang berkembang seperti sekarang ini ada orang-orang yang membuat tandingan Al-Qur'an itu. Banyak yang percaya Pak. Orang-orang di sana percaya. Cuma kembali lagi orang Kembali ke keteguhan imannya seseorang itu tidak gampang dirubah oleh hal seperti itu. Al-Quran ini kembali lagi yang seperti ku katakan tadi 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jadi berangsur-angsurnya itu untuk mendapatkan Al-Quran yang sesempurna sekarang itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ditunggu kejadian-kejadian yang pas untuk menurunkan ayat tersebut. Berbeda dengan Al-Furqan ini, kalau tidak salah baca 5 tahun atau 6 tahun. Saya agak lupa nih karena ini juga pemberian dari bukunya itu pemberian dari almarhum pembina aku dulu waktu di pesantren kan. Nah, jadi itu Al-Quran. Oke. Kembali lagi ke materi. Al-Quran adalah bahasa perdamaian. Kita bahas bahasa. Apa itu bahasa, Regina? Apa itu kak? Kaca. Itu hijau. Oh, kuning. Apa alat komunikasi kak? Cara komunikasi apa kak sebenarnya? Buku. Jadi Maju-maju ke kaca. Udah saya di belakang. menurut pakar yang saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa bahasa itu adalah ungkapan emosi dengan menggunakan alat bantu bicara atau dalam hal ini mulut. Ungkapan perasaan atau emosi dengan menggunakan alat bantu bicara, alat bantu komunikasi, atau dalam hal ini mulut. Bukan cuma Bicara kan pakai mulut. enggak, kan bahasa itu nggak bisa nggak terlalu sempit sih kalau misalnya dibilang alat bantu komunikasinya itu cuma pakai Ya, mulut. silakan tanya pakarnya. Iya, pakar. cocok misalnya yang juga ya. Tapi kembali lagi karena kita membahas Al-Quran adalah bahasa perdamaian. Susah kita membuatkan bahasa isyarat untuk Al-Quran itu Al-Quran tersebut. Jadi kira-kira ini orang bisu bagaimana cara baca Quran? Bisa tuh kita ada itu biasa Ada. Quran dia. Lanjut. Jadi apa korelasinya antara bahasa yang ada di dalam Al-Quran dan perdamaian itu sendiri? Apakah betul-betul punya kaitan atau bagaimana? Karena kembali lagi di dalam Al-Quran itu yang sebagai sumber hukum ada anjuran, tapi ada juga ancaman, ada janji, tapi ada juga larangan. Maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa bukan hanya hal-hal yang lembut, hal-hal yang baik yang ada dalam Al-Quran, tapi ada juga hal yang memberikan kesan bahwa hati-hati kok, Allah itu maha besar, Allah itu maha kuasa, Malik Yaumiddin, pemilik atau penguasa di hari pembalasan. Jadi Allah juga bisa memberikan balasan yang tidak sesuai dengan atau tidak yang tidak kita duga. Apakah itu adalah perdamaian? Apakah hal tersebut adalah perdamaian ketika manusia diancam atau ditakut-takuti bahwa ketika dia melakukan perbuatan yang seperti ini, kau akan dapat balasan yang seperti ini? Apakah itu adalah perdamaian? Jadi apa itu perdamaian? Ya Rukman. Rukman, apa itu perdamaian? Hal yang diinginkan oleh semua orang. Asik, keinginan semua orang. Siapa yang berperan?
Presidennya Apa? berikut. Lirik lagu. Kak, kalau saya tuh jauh sebelum membahas isinya Al-Quran itu kan kita bahasa Al-Quran itu saja yang dibaca itu kan bahasa Arab. Nah, Terus ya, kenapa harus bahasa Arab yang sampai tuh pikirannya orang-orang yang bukan orang Arab itu bahasa bilang subjektif sekali Al-Quran. itu yang mau kita bahas sebentar. Tapi setelah kita bahas satu-satu kata dari bahasa Al-Quran dan perdamaian, ketika kita saat kita sebentar sudah membahas akhiri perdamaian ini, maka kita bahas dari bahasa Arab, kenapa di Arab, dan perdamaian itu sendiri, bagaimana bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan perdamaian itu dan sebagainya. Oke. Karena ini pembahasan mengenai kenapa diturunnya di Arab, ini ada kaitannya dengan Kupakai gitu. tujuan dakwahnya Nabi. Kenapa Nabi diturunkan di Arab? Mau pakai apa? Ini masuk di materinya Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Disuruh dicasih Oke, HP baru perdamaian pakai. itu keinginan. Perdamaian itu merdeka. Perdamaian itu bebas. Oh, bebas dan merdeka sama jadi. Nah, itu dulu lah. Jadi itu tadi perdamaian itu adalah keinginan semua orang. Perdamaian itu adalah merdeka, kita bebas untuk melakukan hal apa saja. Perdamaian itu adalah tenteram hati dan tenteram jiwa. Nah, kembali ke pertanyaan yang tadi, apakah dengan isinya Al-Quran yang bukan cuma hal-hal yang lembut itu dapat dikatakan sebagai perdamaian? Maka apa perdamaian itu? Perdamaian adalah keinginan semua orang. Perdamaian adalah merdeka, kemerdekaan semua orang. Perdamaian adalah ketentraman semua orang, baik hati dan jiwanya. Jadi, mengapa di dalam Al-Quran itu bukan hanya hal-hal yang lembut dibicarakan? Karena untuk mendapatkan kelembutan kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diancam dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berupa ancaman-ancaman terhadap ganjaran untuk setiap maksiat yang kita lakukan. Karena ketika kita berhasil untuk menghindari hal tersebut, kita akan mendapatkan keinginan semua orang, kita akan mendapatkan kemerdekaan, dan kita juga akan mendapatkan ketentraman. Apakah dengan kata-kata lembut yang ada di dalam Al-Quran dapat membuat semua orang itu terhindar dari maksiat? Belum tentu. Makanya butuh juga ancaman di dalam Al-Quran. Oke, kita bahas. Nah, ini juga perdamaian. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan perdamaian itu? Karena main trisampit tak kurungnya. Jadi sampai di sini ada yang mau bertanya? Oke, jadi bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan perdamaian? Jadi Nabi Muhammad SAW itu sudah di dalam kisahnya sudah menyampaikan bahwa perdamaian itu seperti apa. Perdamaian itu seperti kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Habis kok. Nah, Mana? jadi ketika kita adalah tuan rumah, kita harus selayaknya orang Ansor, terbuka, melayani, dan cinta kasih. Jika kita ini adalah perantau, pendatang, maka kita harus menghormati tuan rumah, menghormati tuan tanah, tuan rumah, tuan tanah. Apalagi kira-kira kok sifat-sifatnya kaum Muhajirin? Sopan. Sopan, betul.
dan sebagainya. Nah, inilah salah satu dari banyaknya perdamaian, banyaknya contoh perdamaian yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada di dalam surah itu, makanya di dalam Al-Quran itu ada yang dikatakan surah Ansor. Makanya yang menceritakan sebagian besar tentang kaum Ansor itu. Jadi untuk memberikan perdamaian, untuk menjadi pelaku perdamaian itu, kita harus tahu posisi juga. Apakah kita ini kaum Ansor atau apakah kita ini kaum Muhajirin? Karena saya lihat rata-rata di sini adalah kaum Muhajirin. Jadi kita harus tahu bagaimana berlaku, bagaimana sikap kita kepada orang yang ada di sini. Ketika kita melaksanakan sifat-sifat kaum Muhajirin, maka kita akan mendapatkan perdamaian di daerah ini. Hal tersebut sebagai contohnya. Nah, ini skala umum. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh perdamaian kepada perempuan? Maka turunlah surah An-Nisa. An-Nisa. Bahasa salah. Jadi Sudah? Jadi Sambil kerja kok. jadi ada surah An-Nisa. Nah, ada skala umum, ada skala prioritas, asik. Ada skala khususnya. Perempuan saja loh. Nah, tapi apakah hanya manusia yang boleh mendapatkan perdamaian? Tidak. Hewan juga harus mendapatkan perdamaian. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali surah-surah yang membahas tentang hewan. Seperti Al-Ankabut, laba-laba. Apalagi Al-Fil, gajah. Apa lagi?